your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel aku, Rizky Anita R. Kali ini aku bakal bahas tentang skincare rutin dan acne story aku selama 10 tahun sudah menjadi pejuang atau acne fighter. Jadi awalnya itu, aku itu jerawatnya tuh dari SMP, cuman tadinya tuh nggak yang jerawat-jerawat yang parah banget, cuman karena aku memang kayak ikut-ikutan teman, terus kayak ngeliat kulit orang, terus kayak ngeliat yang lain tuh kayak kulitnya tuh bagus gitu, nah, sedangkan aku kayak gini gitu. Akhirnya mulai dari SMP itu aku coba-coba, aku ingat banget SMP kelas 3 atau kelas 9 itu aku coba-coba buat ke tempat klinik kecantikan gitu. Nah akhirnya setelah ke klinik kecantikan itu aku harus mengikuti prosedur-prosedur yang memang seharusnya mungkin pada saat itu kulit aku gak harus terima itu gitu, kayak di ekstraksi, kayak di facial gitu kan, di facial dikeluarin jerawat-jerawatnya, komando-komandonya, yang akhirnya malah menjadi sebuah malapetaka yang jadi bikin kulit aku jadi sensitif dan jadi mudah jerawatan. Nah udah kayak gitu, aku melakukan treatment di situ tuh lumayan lama, hampir kayak dua kali treatment. Jadi aku kesana 2 kali treatment. Nah 2 kali treatment di sana itu aku dikasih krim pagi, krim malam, terus sabun cuci muka, obat totol, terus 2 kali facial. Nah facial pertama itu sakit banget luar biasa, yang akhirnya bikin muka aku jadi banyak bekas-bekas jerawat. Nah dari situ akhirnya aku tetap make tapi nggak diterusin banget gitu sampai akhirnya dilepas sama sekali. Terus udah gitu pas SMA juga muka aku nggak terlalu parah, ya namanya juga anak sekolah gitu ya. Terus dulu belum kenal makeup dan lain-lain, belum kenal skincare juga, jadi akhirnya ya mungkin aku jerawatan gara-gara ya memang nggak pakai apa-apa gitu, cuman bukan jerawat yang parah gitu loh. Terus pada akhirnya aku datang ke salah satu klinik kecantikan juga yang itu lumayan lama makanya, dan krimnya juga sama kayak krim malam, krim pagi, sunscreen, terus sabun muka, obat totol kayak gitu. Cuman selama ini tuh aku nggak pernah dikasih obat minum selama ke klinik kecantikan itu. Nah setelah aku ke klinik kecantikan itu, tapi bener-bener nggak ada perubahan sama sekali di muka aku, jadinya aku udah stop juga. Dan waktu aku pertama kali masuk kuliah itu bener-bener muka aku parah bangetnya tuh di situ, karena mungkin air, terus cuaca juga di sana kan agak panas dan berdebu, jadi muka aku sensitif, akhirnya jadi banyak jerawat, terus banyak komedo juga. Dari situ aku setelah stop di klinik kecantikan yang kedua, akhirnya di Nangor tuh ada klinik kecantikan yang sama. Akhirnya aku kesana dan aku juga treatment dan nyobain pakai produk dia lagi. Cuman karena nggak ada perubahan sama sekali juga, akhirnya aku stop. Jadi cuman 1 kali treatment facial terus pakai obatnya itu, terus akhirnya stop dan akhirnya aku udah capek. Setelah aku capek itu, terus aku pokoknya hitam, terus kayak yang nggak dirawat lah sama sekali. Aku juga pakai sabun muka juga ya, sabun muka Wardah gitu kalau nggak salah aku ingat, terus sama pakai pelembab aja, sama pakai lip tint. Dah itu pokoknya udah mana gosong, terus muka nggak dirawat sama sekali kayak gitu. Terus habis itu aku mulai kenal sama skincare awal-awal kuliah, kayak tahu dari teman. Terus udah gitu pas aku tahun 2017 itu aku masuk dan join ke pageant. Jadi aku ikut Majang Jajaka Kota Cimahi, dan di situ aku melihat semua teman-teman aku yang kayak bersih mukanya, terawat gitu. Sedangkan aku doang gitu yang kayak banyak jerawatnya gitu. Di saat aku waktu itu belum kenal dengan jerawat hormonal atau yang jerawat dari turunan gitu. Jadi sebenarnya memang keluarga aku itu adalah punya turunan acne prone skin dari ayah kayak gitu. Jadi 3-tiganya kakak aku dua-duanya itu jerawatan juga. Cuman sekarang udah pada sembuh karena udah pada nikah kayak gitu. Terus habis itu pas aku ikut pageant itu, aku mulai ke salah satu klinik kecantikan juga yang terkenal juga di Bandung dan di Cimahi.
Nah di klinik kecantikan itu aku mukanya agak-agak berubah dan ada pokoknya ada perubahan aja setelah aku kesana. Terus aku juga makanya agak lama ya, kayaknya hampir setahun atau 6 bulan gitu, aku lupa, setengah tahun atau setahun gitu, aku lupa deh. Pokoknya kayak cuman pas di situ tuh aku bener-bener enggak di treatment sama sekali, jadi cuman pakai si krimnya aja gitu. Terus aku pakai krimnya, terus ternyata hasilnya sangat memuaskan. Jadi bener-bener muka aku jadi bersih, terus jerawat jarang banget. Terus habis itu tapi si muka aku tuh jadi lebih kelihatan banyak bulunya. Jadi memang aku tuh turunan yang berbulu kayak gini. Aku banyak bulunya. Terus setelah pakai krim itu tuh jadi lebih kelihatan lagi gitu bulunya. Mungkin karena akunya jadi putih. Terus si bulunya jadi keluar gitu Pak. Memang si krimnya itu yang mengandung kandungan yang jadi merangsang pertumbuhan bulu kayak gitu. Akhirnya di muka aku tuh jadi banyak bulunya, bukan bulu yang panjang-panjang, cuman jadinya ya banyak aja gitu, jadi kelihatan gitu. Nah, sudah gitu pas aku pakai krim itu, akhirnya kan aku ngerasa muka aku udah nggak kenapa-napa. Terus kayak udahlah kayaknya ini lepas juga udah bisa gitu. Akhirnya aku lepas dan nggak lama aku dengar dari saudara aku yang make ke klinik kecantikan itu, katanya kalau misalnya lepas dari situ tuh jadi bikin muka kita jadi hitam gitu katanya. Terus pas 2 minggu nggak make itu pelan-pelan, terus beneran kayak agak kusam gitu, cuman maksudnya nggak jadi jerawatan parah juga gitu. Nah terus udah kayak gitu, akhirnya aku cari-cari skincare dong. Aku cari-cari skincare yang memang bisa menggantikan si skincare yang dari klinik kecantikan itu. Akhirnya aku dapat dari teman yang update story gitu tentang si serum oil yang cocok buat muka yang berminyak kayak aku gitu. Akhirnya aku beli ini Purifera Botanicals, ini yang grapeseed oil, sama aku beli yang almond oil. Jadi si grapeseed ini aku pakai malam dan almond oilnya aku pakai buat pagi-pagi. Terus pas aku selama pakai ini tuh aku ngerasanya jadinya tuh sebum di kulit aku jadinya terkontrol, terus jadinya nggak banyak, maksudnya nggak muncul lagi gitu jerawatnya tuh, nggak yang jadi breakout gitu, nggak. Cuman tuh memang progresnya lama karena mungkin dialami. Akhirnya kan aku gemes ya karena yang ngerasa kayak gitu-gitu aja gitu, perubahannya juga sedikit. Terus akhirnya aku nyari lagi untuk serumnya, aku beli Niacinamide-nya Ordinary. Ini aku pakai ini. Terus ternyata pas pakai ini tuh bener-bener bagus banget, ampuh. Terus aku sabun mukanya itu waktu pertama pakai Perfect Whip yang Senka ini. Jadi ini aku pakai ini. Terus aku pakai ini serumnya. Terus buat sunscreennya aku pakai Emina yang 30 plus itulah pokoknya sunscreennya, atau enggak pakai Wardah. Terus udah gitu aku pakai pelembabnya adalah Aloe Vera Natura Publica, siapa yang nggak tahu. Jadi selama aku pakai rangkaian itu tuh bener-bener muka aku jadi maksudnya nggak jadi jerawatan, tapi nggak jadi breakout juga gitu. Jadi tetap dalam satu garis, itulah garis aman. Nah sudah kayak gitu, akhirnya aku gemes gitu kan. Akhirnya aku beli toner. Si toner ini tuh kalian juga pasti tahu lah, COSRX AHBHA. Cuman hari ini aku lagi nggak megang karena di kosan, karena kita lagi nggak boleh kemana-mana, jadi aku nggak pakai itu dulu. Nah setelah itu aku pakai rangkaian yang sama, Niacinamide Perfect Cetaphil. Jadi aku ganti sabun muka pakai Cetaphil, Niacinamide, COSRX, sama pakai pelembabnya itu adalah Natura Public yang Aloe Vera. Terus buat sunblocknya juga masih sama. Kalau nggak pakai Emina, aku pakai Wardah. Nah di situ mukanya oke banget. Jadi si COSRX itu bikin exfoliate tapi nggak jadi kering gitu kalau di aku. Terus aku juga kan nggak punya hydrating toner, jadi masih oke-oke aja gitu, nggak yang jadi iritasi apa gimana, enggak. Terus akhirnya aku juga pakai habis itu. Terus kan aku habis tuh semua rangkaiannya, aku habis. Nah pas aku habis itu aku balik lagi ke grapeseed ini.
dan balik lagi ke Perfect Whip ini. Setelah pakai Cetaphil aku balik lagi ke sini dan ternyata malah jadinya nggak ngaruh. Aku jadi nggak ngaruh sama sekali pakai ini. Akhirnya aku beli lagi si Niacinamide ini. Nah, Niacinamide ini aku beli lagi udah botol ketiga setelah pemakaian yang dulu itu. Ini udah botol ketiga. Cuman waktu awal tahun kemarin aku bener-bener mukanya lagi nggak banget lah, jadinya kering, terus iritasi dan beruntusan parah semuka-muka. Jadi pas kita kalau cuci muka itu bener-bener kerasa banget aja gitu, ada tekstur pasir gitu loh di muka. Jadi kalau kita pakai bedak pun akhirnya jadinya nggak rata gitu. Terus udah gitu, gimana kan aku bingung banget gambling, terus udah gitu aku diemin. Setelah aku diemin itu malah si beruntusannya itu jadi jerawat menjadi gede-gede yang kalau kamu nggak ngapa-ngapain aja kamu sakit, terus kamu cuci muka sakit, terus kamu sholat, kamu sujud aja itu sakit banget. Nah jadi kayak gitu. Tapi aku yang bener-bener kayak ya udah sabar aja gitu. Terus sampai akhirnya aku jadi cuman kayak pakai, jadi karena aku saking takutnya pakai apa-apa, akhirnya aku cuman pakai Senka ini, terus Ordinary ini sama pelembab. Nah si pelembabnya itu karena si Natura Republicnya itu habis, akhirnya aku pakai Witch Hazel yang ini karena murah juga, ini cuma 20 ribuan lah. Terus karena Niacinamide ini kan memang nggak boleh digabungin pakai yang ada vitamin C-nya kan, vitamin C-nya. Jadi aku pakai ini karena ini mengandung B5 sama vitamin E, jadi nggak ada vitamin C-nya gitu, vitamin C. Dan segitu setelah aku pakai rangkaian ini tuh tetap aja kayak gitu, dan sampai akhirnya aku jadi takut kan pakai yang COSRX aku yang exfoliating karena takutnya malah jadi bikin nambah iritasi si mukanya. Terus udah gitu setelah aku jadi parno, nah itu kan aku sempat ke Bali bulan Februari. Nah di Bali itu malah jadi lebih baik si kulitnya, jadi nggak yang terlalu beruntusan, terus jerawatnya juga jadinya nggak yang terlalu banyak. Terus akhirnya aku maksain buat make si exfoliating tonernya COSRX yang AHBHA, dan ternyata setelah pakai rangkaian ini sama ini dan si COSRX itu bener-bener jadi mukanya lebih baik gitu. Jadinya si jerawat-jerawat gedenya juga pada kempes, terus beruntusannya juga nggak begitu parah. Akhirnya aku narusin dong itu semua. Jadi waktu itu aku sempat dikirimin sama Pond satu hampers gitu. Jadi waktu itu aku pas bulan Desember ikutan giveaway buat dapetin tiket nonton EXO di ulang tahunnya Trans TV. Cuman karena aku waktu itu nggak menang, akhirnya aku masuk ke 15 besar. Jadi 10 dapat tiket, nah si 5 besarnya itu dapat hampers Pons, dan akhirnya aku dikasih sama pouch-pouchnya, dan ini lucu banget juga. Nah aku dikasih 4 produk. Yang pertama ada serumnya, serum burst cream. Ini tuh ada hyaluronic acidnya. Terus kemudian aku dikasih Pond's White Beauty Perfect Potion Essence. Yang kemudian lagi aku dikasih Pond's Insta Bright Tone Up Milk Mask. Ini belum aku pakai. Sama facial foamnya. Nah ini juga aku belum aku pakai karena sejarah aku nggak pernah cocok sama skincare drugstore kayak Pond's atau Garnier. Jadi si Garnier kayak pencuci mukanya, krimnya itu aku nggak cocok sama sekali karena mungkin terlalu keras dia untuk bekerja di kulit aku. Jadi pasti setelah pakai itu besoknya tuh udah langsung kelihatan hasilnya. Jadi langsung langsung beruntusan atau langsung jerawatan, kayak langsung kering kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku buat, karena waktu itu aku kan kayak udah bingung gitu loh mau pakai apa lagi. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk mencoba si Pond's White Beauty Perfect Potion Essence ini sama serum burst creamnya.
Dan setelah aku pakai ini luar biasa hasilnya, luar biasa. Jadi sebelum aku pulang setelah aku pulang dari Bali itu aku masih ada jerawatan, dan setelah aku pakai ini bener-bener jadi bikin calming. Apalagi ini sih tonernya ini tuh jadi dia terinspirasi dari skincare Korea gitu loh. Jadi kan kalau skincare Korea itu ada step-stepnya, ada toner, ada essence, ada mask. Jadi ini tuh bisa kalian pakai ini tapi udah dapet 3 keuntungan itu gitu. Bener-bener udahnya tuh kan tadinya tuh muka aku merah, setelah aku pakai ini bener-bener jadi mereda banget merahnya. Jadi sama kayak waktu aku pakai aloe vera-nya Natura Republic. Nah sama banget kayak gitu. Dan ini tuh kayak cuman ini doang gitu, tapi udah bikin muka aku kayak gitu bener-bener jadi kayak lembab, terus mengurangi iritasi, mengurangi si geradakan di muka aku itu bener-bener udah jadi sangat-sangat berkurang. Terus aku pakai ini, dan aku pakai ini krimnya. Nah, aku meninggalkan si niacinamide ini. Jadi aku nggak berani buat campur-campurin skincare karena takutnya malah jadi ada kontradiksi antara isiannya skincare yang satu sama yang lain gitu. Nah, kalau misalnya yang ini tuh memang dia dua-duanya ada hyaluronic acidnya, dan ternyata cocok di aku gitu guys. Dan ingredients lainnya itu bisa kalian cari sendiri dan dibaca sendiri. Jadi itu udah banyak dijual di mana-mana sekarang di Indonesia, dan baru juga ada iklan-iklannya, yang iklannya mau di Ayunda. Nah, itu tuh produk ini gitu. Dan itu benar-benar kayak selama itu wow aja gitu. Selama itu aku sampai ngasihin produk-produk Pond's yang aku pernah beli dan aku pernah pre-love juga karena ngerasa yang nggak cocok gitu di aku. Jadi aku pakai sekarang, besoknya tuh bener-bener langsung kelihatan, entah dia beruntusan, entah dia jadi jerawat gede-gede. Tapi ini enggak, ini super aneh banget. Tapi alhamdulillah banget aku dipertemukan dengan rangkaian produk Pond's yang ini. Karena selain bisa dicari di mana-mana, dia juga murah gitu. Dan untuk sabun mukanya, aku tetap pakai Perfect Whip ini. Jadi dia tuh sebenarnya yang ini ada yang khusus buat yang sebum, yang anti shine. Cuman yang anti shine itu aku nggak berani pakai juga karena waktu itu dulu pernah pakai ini kan, dan cocoknya pakai ini gitu. Jadi aku nggak berani nyari lagi yang lain dan nyoba-nyoba yang lain. Aku nggak berani. Akhirnya aku tetap pakai yang ini. Dan aku selama aku pakai yang ini, misalnya di jerawat, besoknya pasti aku bakal jadi lebih kering gitu si jerawatnya, walaupun ya agak ada meletek dikit lah. Apa sih meletek tuh? Megar lah, kayak megar gitu, cuman ya nggak masalah gitu. Nah terus aku pakai micellar water ini dari awal kapan aku kuliah. Pertama kenal sama skincare dan micellar water, aku selalu pakai Garnier yang acne prone skin ini, yang for oily. Dan aku pernah coba juga pakai yang pink ininya, yang buat sensitive skin, dan ternyata nggak cocok banget di aku. Jadi aku pakai, jadi kalau di aku tuh alhamdulillahnya kalau aku pakai skincare yang nggak cocok di aku, pasti bakal langsung kelihatan hasilnya. Jadi bisa langsung aku stop gitu. Nah kalau ini cocok banget di aku, ini cocok banget. Jadi aku nggak pernah ganti-ganti, selalu pakai Garnier micellar cleansing water yang for oily dan acne prone skin ini. Jadi setelah aku pakai ini buat aku, jadi aku selalu pakai walaupun aku nggak pakai make up, aku selalu pakai ini dulu. Jadi pasti selalu setiap hari double cleansing untuk menghindari ada penumpukan kotoran-kotoran atau adanya timbunan-timbunan yang kalau pakai sabun doang kan jadinya nggak bersih. Kalau pakai ini insya Allah jadi lebih yakin lah gitu. Jadi ini step pertamanya. Step pertama aku hapus, kemudian step keduanya aku pakai Perfect Whip yang ini. Perfect Whip ini aku pakai. Setelah itu aku pakai Pond's White Beauty yang ini, yang Perfect Potion Essence. Ini ada toner essence mask. Jadi aku langsung pakai ini, langsung pakai di iniin pakai apa sih itu namanya, kapas. Kalau nggak pakai kapas ya aku tepok-tepok. Cuman sama ini aku pakai kapas terus. Terus habis itu aku pakai serum burst cream ini. Serum burst cream ini, kemudian habis itu aku udah deh tinggal pakai obat totol, terus tidur, udah kayak gitu doang. Terus kalau misalnya obat totol itu, aku punya rekomendasi ke kalian. Oke, untuk obat totolnya aku punya rekomendasi 3 obat totol yang cocok banget di aku. Ini. Jadi ini yang pertama, ini aku kenal CNI Nutrimoist ini. Sebenarnya dia kayaknya buat kayak penyembuhan luka gitu, cuman buat obat jerawat ini juga bagus dan nggak bikin jadi kering kulit kamu.
Ini waktu aku pertama kenal SMA dikasih sama saudara aku. Jadi ya karena setiap aku ke rumah saudara terus dikomplain kayak, ih mukanya kenapa jadi kayak gitu, ih kenapa jadi lebih parah. Cuman ya aku mah selama ini nggak pernah dimasukin ke hati dan nggak jadi kayak baper gitu, enggak. Terus kemudian aku menemukan ini sih goco banget. Jadi ini harganya cuma 5.000. Kalian bisa beli di pasar-pasar kayak ada toko-toko kosmetik. Cuman ini ori ya, maksudnya bukan toko kosmetik yang palsu, jual palsu. Ini namanya salep kulit kuning kembang bulan, dan isinya itu adalah ingredients yang memang cocok buat ngempasin jerawat. Ada sulfur, ada zinc, ada salicylic acid, ada benzoic acid. Jadi ini udah beli satu aja tuh udah kayak udahlah gitu buat yang pejuang acne kayak aku. Ini menurut aku beli aja sih karena segini cuma goceng. Ini udah kayak habis 5 gini deh aku selama ini. Udah mana kan ya hambur gitu karena aku kemarin sempet kayak banyak banget jerawatnya, jadi ya ditotolin. Terus kemudian aku juga lagi pakai yang ini. Kalau sekarang aku lagi pakai ini Immortal Cosmetoceutical. Ini anti-back acne treatment. Jadi ini menurut aku tuh mirip sama obat totolnya Jafra. Nah itu mirip banget sama ini, wanginya enak, terus gak ada warnanya, bener-bener bening. Jadi ini cocok banget kalau misalnya kamu pakai di siang-siang kayak gitu buat cepet nyempetin pengeringan jerawat kamu. Nah ini cocok sih soalnya jadinya tidak meninggalkan bekas warna di muka kamu kayak gitu. Terus udah gitu pakai ini, terus udah deh tidur. Terus kalau sekarang sih aku kayak nggak pakai sunscreen karena lagi takut banget buat pakai sunscreen yang malah jadi bikin peningkatan rangsangan jerawat gitu. Jadi aku jadi nggak pakai sunscreen buat sekarang. Selama dari bulan Februari aku nggak pakai sunscreen soalnya dia takut kayak gitu. Terus akhirnya jadi aku nggak pakai sama sekali. Jadi aku cuma pakai micellar water ini, aku cuci muka pakai ini, toner aku ini, terus ini apa namanya, krimnya atau serumnya. Ini serum krim iya juga, ini jadi pelembabnya lah. Terus kemudian aku pakai obat totol ini. Jadi selama ini aku pakai ini gitu guys. Jadi ini adalah nanti aku kasih lihat deh ya dari yang awal aku mukanya breakout itu, yang udah aku share juga di Instagram dan ternyata banyak banget yang minta buat di share di YouTube. Jadi aku bakal kasih lihat di sini, nggak tahu di mana aja. Udah deh kayak gitu perjalanan jerawatan aku sebagai acne fighter selama 10 tahun kurang lebih, yang udah kayak disuruh pakai ini itu, terus udah disuruh pakai macam-macam lah, udah ada disuruh pakai tomat, disuruh pakai madu. Jadi sebenarnya kalau masker sih aku nggak khusus aku harus pakai apa, cuman kayak masker tuh aku kayak kalau nggak kopi pakai madu, oatmeal pakai madu, atau enggak sekarang aku lagi nyobain pakai apa sih yang hijau itu namanya. Jadi aku udah ingat, sekarang aku lagi pakai spirulina. Jadi spirulina itu aku juga dikasih sama sahabat aku. Jadi dia ngeh mungkin ya karena muka aku semakin parah waktu itu, dan akhirnya dia kirimin ke aku, dan aku pakai spirulina itu baru 2 kali selama sekarang aku lagi karantina. Apa sih, self quarantine sebenarnya. Itulah pokoknya aku lagi diem di rumah aja. Ini aku baru nyobain 2 kali dan ternyata hasilnya luar biasa, bagus banget. Jadi buat tips aku buat teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari masker, mungkin bisa pakai spirulina. Di aku cocok dan di kalian juga semoga cocok gitu. Terus udah gitu apalagi ya, kalau buat tips-tips selama menjadi acne fighter, sebenarnya kayak lebih lapang dada dan gak terlalu dipikirin sih, soalnya takutnya malah jadi kepikiran di kamu gitu. Jadinya kamu jadi, kan harusnya nggak boleh stres tuh, malah jadi stres gitu. Nah itu jangan terlalu dipikirin, cuman ya gimana pasti kepikiran, cuman jangan terlalu gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh sangat-sangat rentan, jadi misalnya aku stres, itu besoknya tuh pasti bakal tumbuh jerawat. Terus kayak aku kurang tidur langsung
tumbuh jerawat, terus aku kurang minum itu langsung tumbuh jerawat. Jadi bener-bener segampang itu buat jerawatan. Jadi kadang aku juga suka gemas sama orang-orang yang kayak cuman jerawatan satu tapi bener-bener kayak aduh muka aku jerawatan gitu loh, nggak mikir perasaan aku gitu, perasaan yang orang-orang kayak kita yang kayak setiap hari hidup sama jerawat gitu. Dengan kamu ngaca pun kamu udah harus mau nggak mau kamu nerima muka kamu yang kayak gitu, bener nggak sih? Kayak aku juga pengen kayak ngeliat orang-orang yang bangun tidur terus dia selfie, atau dia mau tidur dia selfie tanpa efek atau tanpa muka ya bener-bener yang mulus gitu loh. Aku juga pengen kayak gitu. Oke guys, jadi berhubung baterainya udah sakaratul maut, jadi harus aku cepet-cepet akhiri. Jadi sebenarnya tipsnya tadi udah aku sampaikan, jangan stres, banyak air minum, exercise bisa mungkin, dan jangan patah semangat dan jangan putus asa, karena sebenarnya aku juga belum bersih-bersih banget, cuman setidaknya lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Dan semua produk-produk yang udah aku sampaikan ke kalian semoga bisa kalian coba dan bisa cocok juga di kalian. Dan semoga kalian tetap semangat dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani kehidupan sebagai akun karakter. Jadi segitu aja video dari aku. Semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa jadi tontonan kalian pada saat di rumah aja. Jadi stay healthy dan pokoknya tetap sehat dan semangat terus menjalani aktivitas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dadah.